Halo, apa kabar semuanya? Halo. Ketemu lagi di Grid Auto News. Nah, kali ini saya bersama Bang Hendra lagi main-main ke Baze. Baze modifikasi. Jadi bisa dibilang sekarang itu banyak orang yang merasa mobilnya masih kurang mewah. Nah, jadi dia melengkapi interiornya dengan kabin yang lebih mewah. Lebih lux gitu Lux ya. gitu loh. Jadi dia memodifikasi biar lebih nyaman dan lebih apa ya? Lebih enak lah untuk melakukan perjalanan atau traveling kayak gitu. Ya. Nah, salah satunya yang memproduksi atau memodifikasi itu adalah Baze. Nah, seperti apa lika-likunya? Kita tanya langsung aja sama ownernya. Yuk, masuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Baze dan saat ini kita sedang bersama Om Bari Setiadi. Ya, selamat siang. Dari Baze Luxury Design. Luxury Design. Ya. Nah, kita mungkin buka dulu kali ya supaya enak ngobrolnya nih. Kita Oke. udah jaga jarak kan? Untuk kesehatan tetap lah. Iya. Siap. Jadi kita mungkin mau sedikit ngobrol nih dengan Om Bari bahwa sebenarnya apa sih Baze itu? Kan katanya sekarang ini jadi banyak orang kesini tuh buat mengupgrade mobilnya supaya jadi lebih menarik, lebih mewah, lebih nyaman, atau lebih apalah. Nah, apa sih? Well, kita punya main business itu di bidang interior kendaraan, ya. Kendaraan. Dan kita selalu mengedepankan itu berinovasi, ya. Dan makanya kita punya slogan yang baru ini juga bocoran aja nih ya. Ush, nantinya akan namanya itu adalah Innovating Mobility. Wih. Ya. Jadi kita akan selalu, orang datang ke kita itu bukan cuma bicara luxury, tapi bicara lebih ke arah sifatnya fungsional ya. Itu penting. Ada yang datang ke saya itu khusus minta untuk dibuatkan untuk anaknya yang sakit misalnya. Itu kan sesuatu yang fungsional gitu loh. Atau juga ada yang bisa misalkan bikin untuk kamar mandi, bisa nggak sih dimasukin ke dalam high-ace misalnya seperti itu. Ya. Itu juga kita terima hal-hal seperti itu. Jadi yang sifatnya inovatif. Berarti tadi luxury itu tadi bisa bikin buat mobil penumpang, juga sampai ke camper van ya atau motorhome. Camper van, motorhome. Nah, yang belakangan ini lagi ngetren di zaman yang pandemi memang motorhome ya. Motorhome kita itu banyak sekali requestnya ya, dan sekarang pun kita lagi ada mengerjakan 3 unit motorhome. Itu basisnya apa mobilnya? Kalau saran saya motorhome itu nyamannya minimal di kelasnya high ace ya. Di bawah itu. Tapi di bawah itu pun sebetulnya bisa-bisa saja ya. Intinya motorhome itu intinya kan gimana caranya kita bisa memfungsikan mobil sebagai rumah dalam tanda petik gitu. Bisa tidur di dalam mobil, bisa camping dipakai mobil begitu loh. Jadi bukan cuma mobil itu sebagai sarana transportasi, tapi juga bisa sebagai sarana untuk tinggal di dalamnya. Iya, apalagi sekarang ini bisa dibilang infrastruktur di Indonesia sudah mulai bagus ya. Oh iya, keren banget itu. Jadi banyak daerah-daerah yang pemandangannya dahsyat-dahsyat ya, yang benar-benar. juga ya sekarang ya. Iya, yang tadinya cuma bisa dicapai dengan jalan darat, misalnya jalan kaki. Mendadak di daerah itu sekarang ada jalanan. Bisa mobil lewat. Bisa mobil lewat gitu. Nah, itu yang perlu kita explore ya. Iya. Dan sangat menarik gitu. Apalagi cocok banget di tengah pandemi ini, orang kan lebih outdoor activity, lebih sehat katanya. Sehat dibandingin ke mall apa segala. Tapi yang jadi PR itu Om sekarang ini infrastruktur jalanan bagus. Cuman kalau buat mobil-mobil motorhome atau camper van itu parkirnya yang agak susah tuh tempat-tempatnya. Nah, ini juga menarik. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 sampai awal 2021 ini itu camping ground itu bermunculan luar biasa. Ya. Jadi itu juga disupport oleh pemerintah daerah juga ya. Di mana pariwisata itu memang dimulai paling gampang dari camping ground. Nah, anggap misalkan ada satu daerah baru terbuka nih kayak sekarang Ciletuh atau mungkin di kawasan Dieng apa segala macam begitu ya. Ya untuk kita mengharapkan dibuka investor resort atau hotel tentunya akan makan waktu lama ya. Yang paling cepat adalah mereka bikin camping ground.
Ya. Berarti ya kedepannya mungkin akan lebih ramai kali Ya. hal-hal seperti itu. Banyak sekali kok. Kalau kita bicara Jawa aja itu camping ground itu tersebar di Berapa titik banyak ya? wah ratusan sekarang Cuman ini. mungkin fasilitasnya lengkap yang agak Betul. kurang. Nah, fasilitas ini memang masih PR banget itu dipertanyakan kan. ya. Maksudnya beberapa tempat memang sudah sadar untuk menyediakan fasilitas tersebut. Tapi paling tidak kita hargai at least sudah ada tempat parkir yang nyaman dan aman aja itu sudah oke. Sama menuju ke sananya gampang gitu ya. Ya, betul. Minimal HS bisa naik lah ya. Ya, betul. Om, Yes. balik dulu nih Om, sebelumnya Om. Oke. Kembali ke sini. Sebelum menjadi luxury ini sebenarnya background dari Om Bari ini apa sih? Wah, dulunya saya mulai bisnis ini dari car audio. Main audio ini. Audio mobil ya, saya sebagai installer. Ya, karena saya merasa lebih pas ya, lebih cocok untuk mengaplikasikan apa yang saya minati ini di bidang. Itu kapan? Tahunnya. Tahunnya ya. Saya mulai bus pertama saya di bidang luxury ini tahun 2006. Waktu itu ada Nah, kebetulan. yang main audio kapan? Ini dulu. Oh, main teman-teman, audio. ini dulu saya sering liput nih, tempatnya Om Bari. Zaman dulu banget sih waktu di Otomall. kita tunggu bersama ya. Saya mulai main audio itu tahun 2000. Ya, tahun 2000 sampai 2012 tepatnya. Nah, di 2006 itu saya mendapat kesempatan untuk mulai mendesain satu buah bus. Oke, itu awalnya tuh ya. Ada seorang customer saya yang meminta dan alhamdulillah sudah kita lakukan dan berhasil ya. Dan puncaknya itu kita mulai di 2009, saya dapat kepercayaan untuk mendesain busnya Pak SBY kampanye ya. Kampanye Pilpres 2009 ya. Periode kedua ya, waktu itu bersama Pak Budiono juga. Nah, dari situlah saya melihat animo terhadap luxury bus mulai diminati. Lantas akhirnya tahun 2012 saya menyatakan untuk konsentrasi pada di bidang interior luxury ini. Dan car audionya saya tinggalkan. Tapi nama masih pakai yang lama, Baze. Oh iya dong, itu branding Tadi investasinya sudah. Iya, Baze itu apa? Bisa dijelasin nggak? Itu berawal dari nama saya sendiri, Bari Setiadi ya, cuma biar keren diganti jadi Z gitu. Jadi itu dulu logonya tuh gambar apa? Speaker ya, di subwoofer awal-awal speaker ya. Sekarang udah betul. ganti jadi bis. Yes. Nanti akan ganti lagi nih ininya, rencananya. Ya, insya Allah nanti bulan-bulan ke depan ini kita akan launching dengan sesuatu yang totally baru. Masih rahasia ya. rahasia. Ntar teman-teman tunggu aja deh, ada kok beritanya di kita gitu Ya. ya, infonya. Nah, terus untuk mobil-mobil yang bisa diproduksi di sini, itu tadi kan apa aja ya? Wah, nggak terbatas ya. Semua mobil bisa? Semua mobil bisa ya, kita tidak membatasi hanya pada mobil besar atau mobil kecil apa ya. Karena ya sesuai tagline saya tadi itu innovating mobility, mobility-nya itu segala sesuatu yang bergerak gitu loh. Yang penting harganya cocok gitu ya. Yang penting secara engineering masih memungkinkan ya, dan secara skill kita bisa melakukan, ya tentunya kita akan coba gitu loh. Nah, terus kalau yang biasanya konsumen minta tuh apa sih? Apakah mereka datang ke sini bawa desain sendiri? Apakah di sini sudah ada paket-paketnya? Untuk beberapa desain kayak contohnya yang paling populer adalah Toyota Hiace ya. Itu saking populernya kita sampai bikin paket. Oh, ada paket. Ya, jadi udah tinggal pilih aja customer mau paket yang mana gitu ya. Terus juga kayak beberapa yang populer seperti Mercedes Sprinter itu juga kita sudah ada paketnya juga ya. Tapi kalau bicara bus itu biasanya orang punya Desain sendiri? desain sendiri, itu kayak bangun rumah ibaratnya masing-masing punya kelebihan apa Tapi keinginan. mereka bisa dong konsultasi ke sini? Oh iya tentunya. Jadi biasa di awal itu ya kayak kita mau bangun rumah ya, biasanya nomor satu itu ditanya mau bikin apa aja nih di dalam. Ya. Ya, ada yang minta bikin ini ruang meeting, ada yang minta bikin kamar tidur, ada yang minta WC-nya ada toiletnya ada 2, ada yang minta ada sepeda di dalam apa segala. Nah itu semua kita harus akomodasi dulu. Baru dari situ tim engineering kita dan desain itu akan Dan itu bisa terus tuh merancang. diiyakan terus sama tim Baze? Kita bukan bicara iya selalu ya, tapi kita akan melihat secara engineering ini masih memungkinkan atau tidak. Iya. Dan biasanya kita akan sampaikan resiko dan benefitnya gitu. Oke. Jadi misalkan ada orang bilang, Mas, saya kalau bikin kamar mandi 2, bisa nggak sih di dalam bus?
oh bisa-bisa saja ya, tapi berarti tempat ini akan tersita misalnya begitu. Ada yang harus dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Tapi ada beberapa kali juga kita bukan bilang, wah ini kayaknya nggak mungkin nih seperti ini gitu ya. Maksudnya nggak ada gunanya juga gitu. Iya, kita apa gitu ya, betul. Jadi mending nggak usah. Gitu. Mending nggak usah. Berarti Itu biasanya kita akan berikan masukan ya. Tapi kalau orang yang memaksa, ya sudah. apa boleh buat. Tingkat kesulitan dari masing-masing modifikasi itu di mana aja sih, Om Bari? Misalnya kan ada di bus itu biasanya tuh tingkat kesulitan di mana, terus kemudian kalau di mobil atau bikin gimana? apa? Atau mungkin sekarang kan sudah ada kan, saya lihat di depan ada Fortuner pun juga di modif juga gitu. Tuh masing-masing tuh ada tingkat kesulitannya di mana? Karena saya berusaha untuk mengedepankan apa yang saya ciptakan ini betul-betul bisa fungsional ya. Karena kata-kata fungsional ini banyak aspek. Yep. Pertama adalah kenyamanan ya. Kedua adalah juga kerapihan ya. Dan yang paling penting dari semuanya adalah keamanan. Safety juga harus termasuk di dalamnya ya. Jadi kita tidak mau sekedar kayak ibaratnya sekedar asal-asal modifikasi gitu, cuma buat pameran, kontes yang akhirnya nggak bisa berfungsi secara maksimal. Ini gitu. ada pertanyaan nih Om Bari. Kan tadi dibilang tentang keselamatan. Itu sebenarnya ada sertifikasinya nggak sih orang yang membuat mobil-mobil seperti ini? Harusnya ya, tapi sayangnya kalau kita di sini masih belum terlalu fix. Meskipun Departemen Perhubungan sih sudah mensyaratkan ya bahwa setiap desain itu harus disertakan dengan SKRB atau surat rancang bangun ya. Tapi kan nggak mungkin kita kalau cuma bikin satu biji langsung bikin SKRB-nya, mahal juga kan bikin SKRB seperti itu ya. Cuma paling tidak untuk menghasilkan SKRB itu seorang modifikator harus bergelar karoseri. Gitu loh ya. Jadi tidak bisa ibaratnya cuma bengkel modifikasi mengajukan SKRB itu selesai, nggak bisa. Nah untuk mendapatkan karoseri ini tentunya harus ada persyaratan-persyaratan yang kita penuhi gitu loh. Berarti Baze udah masuk sebagai kita karoseri? Sebagai karoseri sudah. Kita sudah golongannya sudah bisa bangun bus sendiri gitu ya? Ya, tapi ya saya konsentrasi tetap di interior. Iya, berarti bisa ya? Kalau udah sebetulnya bisa aja. Tinggal mau apa enggak? Sebetulnya bisa tinggal modalnya cukup apa enggak. Nah terus balik lagi, tadi kan ada bilang paket buat HS. Nah itu berapaan sih harganya? Terus yang seperti apa? Paketnya HS itu mulai dari 50-an juta ada. 50-an juta? Yang buat travel apa segala itu ya. Itu berarti yang diubah bangku utamanya. Sama ada tambahan mungkin apa ya? Ya kalau untuk bisnis travel kan mereka butuh kenyamanan penumpang saja ya. Mereka tidak butuh kemewahan gitu. Nah, itu biasanya bangku-bangku yang bangku aja. Nah, terus kalau yang lebih mahal lagi tuh apa yang? Ya sampai yang paling tinggi itu yang benar-benar selain bangkunya juga lebih nyaman, juga interiornya lebih mewah kesannya. Paling mahal berapa tuh? Sampai 300-an lah 300 juta biasanya. Nah terus itu kalau yang bangku-bangku doang yang buat travel gitu istilahnya. Kalau yang motorhome atau camper van itu gimana? Nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Ya? Nah, kalau yang motorhome kita punya paket motorhome untuk di Hiace ya, itu angkanya 275. 275 juta. Ya. Itu isinya apa aja tuh? Wah banyak. Nanti bisa kita list ya. Nanti lihat ininya videonya. Yang kayak dipakai kemarin sama Bang Billy itu ya. Om Billy sama Bang Momot gitu. ya itu sama. Bisa lihat sih ada videonya bisa juga. Ada videonya bisa di linknya. Ya. Berapa lama ya Om itu pengerjaan? Kalau yang paket-paketan itu biasanya relatif lebih cepat ya, karena kita sudah prefab semuanya ya. Itu kalau kayak bikin motorhome ya paling sekitar 2-3 minggu selesai. 2-3 minggu ya udah selesai. Wah cepat juga ya, lumayan tuh. Ya. Terus kalau motorhome? Ya itu motorhome. Oh itu motorhome? 2-3 minggu ya. Kalau yang apa travel bangku-bangku doang? Oh itu paling cuma 2-3 hari. Oh gitu ya? ganti bangku doang kan dia. Lebih cepat berarti. Cepat. Saya juga ngeliat kemarin tuh kalau nggak salah ada juga memodifikasi untuk ini alat bantu kesehatan medis ya, ambulans ya. Iya. Nah itu gimana itu paket juga itu sangat menarik ya, karena pada saat awal-awal COVID tahun lalu ya jujur ngomong saya juga jadi ikutan panik ya sebagai pemilik bisnis gitu ya. Terpaksa saya harus memutar otak, saya kumpulin tim saya semuanya, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan selama COVID ini ya. Yang pasti selama COVID orang nggak mikir untuk bikin luxury dulu nih ya. Mau ngumpet semua kan di rumah kan, akhirnya kita berpikir oke, kita coba mencari
ide lain yaitu di bidang ambulans gitu. Lantas apakah kita cuma bikin ambulan biasa ya? Ternyata kita studi lagi, COVID ini ternyata butuh ambulan yang relatif berbeda dengan ambulan biasa ya, karena ini kan urusannya kan sesuatu yang virus yang belum ada obatnya pada saat itu ya, yang mana kita masih parno semua nih ceritanya. Nah dari situlah kita memikirkan inovasi-inovasi ambulans COVID itu sebaiknya seperti apa sih? Kayak contohnya misalkan supir ambulannya mesti kita amanin nih ya, ya kan? Supaya dia jangan sampai ya paling nggak dia lebih aman lah. Makanya bagian penumpang pasien sama bagian supir itu kita tutup sekat full, partisi yang nggak bisa dibuka, tapi ada jendela, ada window bisa ngeliat ke belakang aja. Terus komunikasinya ya memakai intercom. Ya. Terus kedua lagi yang menarik adalah ambulan COVID ini kan bakalan dipakai untuk multiple patient ya. Bayangin satu hari itu kan bisa ribuan orang kena. Masa ya satu ambulan mengangkut satu pasien berarti butuh ribuan ambulan jadinya kan? Nah, makanya kita pikirkan ambulan kita itu yang COVID itu bisa ngangkut sekaligus 8 pasien. Oh gitu ya? Ya. Basicnya apa mobilnya? HIACE. Oh, HIACE, tetap kita pakai HIACE. Terus udah gitu COVID ini kan relatif penyakit yang udah ketahuan urusannya nggak jauh dari pernapasan kan ya? Makanya setiap pasien di situ saya sediakan nasal kanula, jadi kayak di pesawat gitu loh. Satu pasien, satu ini semuanya. Jadi kalau 8 pasien ya itu 8 lagi pasien? sesak napas semuanya ya bisa 8. HIS muat emang 8 pasien? Ya, hadap-hadapan. Kita gitu memang ya? udah rancang seperti itu. Itu yang mesen dari mana aja tuh ininya? Lumayan ya, kita akhirnya dapat pesanan dari beberapa yayasan ya. Terus juga kita dapat pesanan dari kementerian juga ya, Kemhan, MA apa segala. Yang akhirnya bisa mengakomodasi, bisa membantu lah lebih cepat penanganan pasien. Berarti bisnis juga bangkit lagi dong ya? Sempet turun Nah, awal-awal waktu COVID itu membuat kita lebih semangat jadinya. lebih kreatif juga jadi. Lebih kreatif. Oke. Satu lagi terakhir yang menarik dari ambulan COVID yang saya bikin itu adalah sistem autodisinfektan. Oh. Setiap habis dipakai. Karena kan bayangin ya, ini kita nggak tahu ya, bayangin semua orang mesti semuanya dibersihin apa segala, termasuk ambulan. Dan dia sudah jelas-jelas ngangkut orang yang sudah positif kan. Begitu dia selesai nurunin orang yang positif, ya harus dibersihkan dulu, berarti harus didisinfektan. Yang disinfektan siapa? Misalkan supir contohnya. Ya supirnya jadi risikonya tinggi kan? Ya. Nah makanya kita bikin sistem auto disinfektan, yaitu supir tutup aja semuanya, dan di dalam dia akan melakukan auto disinfektan secara otomatis. Jadi ambulan itu nggak perlu diem lama untuk dibersihkan ceritanya, dia langsung bisa beraktivitas kembali. Berarti udah banyak dong nih ambulan yang beredar dari sini? Ada beberapa lah, tapi yang belum bisa dikategorikan banyak sekali. Oh, itu berarti emang yang lux doang ya? Sebetulnya bukan lux ya, itu lebih karena fungsional aja. Fungsional menghadapi COVID. Iya sih. Terus apa lagi nih? Kan udah ada nih mobil kita bisa lihat nggak? Boleh dong. Di sini. Ini Oke, head office-nya kita ya, bisa ini head office-nya nih, teman-teman. langsung melihat Kita pakai lagi. beberapa produk kita. Oke teman-teman, ini salah satu contohnya ya Om Bari ya? Ya, Mobil Fortuner nih, yang dimodifikasi. ya ini kita punya style namanya SUV VIP Lounge ya. Oke. Jadi banyak kali orang permintaan itu mobil SUV-nya itu enak dipakai, tapi kalau sebagai penumpang itu nggak nyaman, harus nyetir sendiri baru nyaman, Iya, ya kan? Ya biasanya gitu Nah, SUV. inilah salah satu upaya kita, gimana caranya merubah SUV seperti ini menjadi lebih nyaman sebagai penumpang ya, yang mana kalau pakai supir jadi enak banget gitu loh, kita di belakang tetap bisa enjoy. Ini ubahannya apa aja? Yang utama sih bangku kita copot ya, baris kedua, baris ketiganya kita copot semua ya. Lantas kita masukkan bangku besar ini 2 buah untuk VIP-nya di sini. Makanya namanya VIP Lounge kan. VIP Lounge, ya. oke. VIP-nya tetap di sini, tapi dengan tidak mengurangi fungsionalnya, kita tetap menyediakan bangku kecil juga di belakang sini. Tambahan aja. Ya, ini bisa dipakai untuk anak-anak atau untuk ya ajudan atau siapa yang badannya kecil ya, karena headroom-nya memang sempit sekali gitu loh. Paling tidak ya masih bisa lah ada orang duduk kiri dan kanan. Terus kelebihan ini apa nih joknya nih sama tambahan Boleh, di dalam? silakan dilihat ya.
Jadi joknya ini motorized ya, ada kakinya juga ya. Dan ini ada meja yang bisa kita keluarkan juga untuk bisa di setiap kiri dan kanan. Dia motorized, bisa naik Ya, leg bisa rest. ada leg rest-nya juga. Jadi model Ottoman begitu nanti bisa dilihat. Ada internet. Audio juga ya. Nah, di tengahnya ini karena biar lebih menyatu, kita tambahkan entertainment juga untuk rear seat passenger. Karpet ganti juga ya, karpet? Karpet kita ganti, ya tentunya karena ini kan udah konfigurasinya sudah berbeda. Sama ini ya, gorden. Gorden ya, ini tambahan kalau request by request saja. Tapi ya paling tidak konsep ini harapan saya sih untuk bisa solusi bagi orang yang punya SUV tapi pakai supir. Oke, jadi dia Dan lebih dia- nyaman di belakang ya? Ya tentunya. Oh iya, Ya. sama satu lagi. Tadi konsumennya dari mana aja ya, Om Erik? Oh macam-macam ya, pemilik ini juga dari jauh banget nih, dari NTT. Wih, itu taunya dari mana ya mereka ya? Ya mungkin karena marketing kita sudah Oh, iya, bekerja canggih ya. di berbagai medsos ya gitu Jadi kira-kira. kalau ini berapa nih Ya, paketnya. kisaran biayanya nih? Ubahan seperti ini kisarannya itu 135. 135 juta. Ya, termasuk bangkunya dan Ini lain-lain. garansi nggak sih? Ya iyalah. Berapa lama garansi? Biasa kalau barang-barang kita ini semua garansinya itu 1 tahun. 1 tahun ya? Oke. Oke, kita sekarang lihat Coba yang lain lagi ya. Boleh, silakan. Nah, Kalau yang ini Pak, bisa dijelaskan? ini HS nih ya? Ini salah satu best seller kita ya. Ini high-ace luxury ya. Ini sebutnya luxury high-ace. Jadi bagi yang tahu high-ace sebelumnya itu kapasitasnya kan bisa sampai yang tipe ini Iya, bisa sampai padat 12 ya. penumpang ya. Ini kita cuma dijadikan berapa ini? 1, 2, 3, 4 plus ada sofa bed di belakang. Iya, iya, iya. Ya, ini tipe-tipe yang hot item lah buat kita. Oh ya, ini mewah juga ya dalamnya. Ini ada pembatas kalau nggak salah nih. Ya, Ada TV-nya juga ya? ada TV keluar ya. Ada TV TV-nya bisa dipencet. bisa keluar. Oke. Dan kita sampai innovating sampai Oh, iya. hal-hal kecil seperti ini ya, Footstep. footstep juga ini merupakan kita punya produk juga Oh, ada tombolnya juga ya. situ. Enggak, ini disimulasikan kalau pintu tertutup. ya kalau ditutup dia masuk ya. Masuk otomatis. Kalau dibuka pintunya dia turun sendiri. Ya, Dan ini bebannya bisa berapa? sampai 120 kilo. 120 Oh, kilo. 120-an lah kira-kira. Aman ya berarti ya Aman, kalau buat aman. orang-orang yang berbadan besar ya. Kita pura-pura naik dulu nih. Untuk lampunya. Kalau lampunya bisa disetting juga. Wah, ini kalau buat keluar kota enak banget ya. Wah, lu mantap. Bisa tidur di sini juga sih. Nggak usah nginep di hotel, nginep di tidur di Apalagi Tapi nggak ada kamar mandinya ini. Oh, nggak ada. Apalagi sekarang jalan tol kan Jakarta Mulus. Surabaya kan mulus kan. Iya. Wah, itu bisa nyaman lah Iya. pokoknya. Mobil ini juga tenaganya luar biasa loh. Iya, HS ya. Besok kita mau coba dengan tim kalian juga Boleh. Oh pakai iya. mobil ini. Oh, rencananya ini ya? Ya. Sama Momot. Wah, siap-siap. Oke. Ini kalau untuk modif ini berapa nih Mbak Ri? Oh, ini relatif ya. Kelas-kelas seperti ini ya mungkin kita 300-an ya. 300. Ini juga bangkunya impor ya? Import. Cuman kalau covernya sendiri. Ya, jadi saya import itu kondisinya mentah semuanya. Assemblingnya di sini dan jahitnya di sini. Oke, oke. Keren sih, ini ada apa? Audio visual Audio juga ya. visualnya. Betul. Entertainment ini tinggal pencet turun. Terus ini ada penghubung antara kabin depan dan belakang Betul. bisa diturunkan juga. Kalau mau privasi dinaikkan gitu ya. Ya. Oke. Sip. Ayo kita lanjut lagi. Siap. Wah, ini bisa apa nih Om? Nah, ini cukup menarik juga ya. Ini bus ini adalah bus bekas actually ya. Cuma ini milik salah satu selebriti ya, Oke. yang dia punya rencana khusus terhadap bus ini. Nanti kita tunggu aja hasilnya. Wih, Masih agak sedikit dirahasiakan fungsinya berarti ini. pelanggannya selebriti banyak juga nih ya. Ya. Selain selebriti, Ini konsepnya pejabat. mau bikin apa ini Om? Hah? Nah itu nggak boleh dikasih Rahasia. tahu dulu, itu masih rahasia. Ini sejak mulainya COVID ya, lantas banyak orang yang request ke kita untuk dibuatkan semacam pemisah antara supir Partisi sama ya? partisi, betul Oke, ya. oke. Jadi kita waktu itu mencoba mendesainkan untuk mobil Alphard dan Velfire ya, sehingga supir dan penumpang ini nggak berhubungan sama sekali. Gitu. Oh iya, iya, ini ada kayak mika. Ya, Kaca apa mika nih Om?
Ini kita pakai polikarbonat. Oh, polikarbonat. Tapi bisa diturun naikkan? Nggak boleh dong. Oh, ini fix ya? Kan COVID, masa lu turunin ya jadi nyambung lagi. Terus komunikasi antar penumpang? Ada intercom, Oh, ada ada intercomnya di depan, di tengah sini. Woi, cak. Gitu. Ini berapa nih kalau bikin seperti ini? Nah ini cukup populer ya, saya mematok harga ini 12,5 juta. 12 juta setengah. 12. Buat mobil apa aja? Untuk Alphard, Velfire, Mercy, Vito, Viano ya, terus kemarin juga ada Hyundai H1, H1. sampai Fortuner juga belum lama ada juga, Fortuner, Innova. Oh, Fortuner ada juga ya? Bisa, tapi sempit ya jadinya kalau kayak Fortuner ya. Iya, Yang paling ideal ya kelas-kelasnya Alphard, Velfire, H1 ini. Oke. Ini pengerjaan berapa lama? Oh dia mau cepet, ini paling sekitar 3 hari saya kelar. Oh, 3 hari jadi ya? Mobil Kita nginep udah berarti? prefab semuanya. Oke. Cakep sih nih. Dan secara function masih fungsi semuanya, maksudnya AC apa segala ini masih kita Normal pikirkan. Ya normal. Oh, ini bawahnya Bolong. bolong. Nah, karena ada AC di bawah itu. Oh, Buat ke iya. belakang. Oh, ini dia. Oke, teman-teman, nih sekarang kita berada di tempat apa nih, Om Bari? Ini disebutnya workshop finishing. Oh, Ya, oke. jadi di tempat ini kita biasanya melakukan instalasi segala sesuatu yang sifatnya sudah bersih. Oh, Kayak seat ya, jok ya, itu di sini, electrical, audio semua Di sini ya. kalau yang kotornya tadi di sana tadi ya? Yang kotor, bagian kotor-kotor di workshop yang satunya lagi. Di Betul. sini. Berarti prosesnya udah lebih cepat di sini berarti ya? Biasa kalau udah di sini ini tinggal ya beberapa hari saja ya. Setelah itu sudah diambil oleh customernya. QC juga QC di sini, QC proses QC-nya di juga. sini. Ini mobilnya macam-macam nih teman-teman. Tapi paling banyak HES ya. Ya. Terus ada Ini kita bus ada juga lagi. nih, bis gede. Bis tanggung ini ya apa ya? Berapa? Bis sedang ya? Ya. Medium. Kalau ini golongannya medium. Medium ya, medium. Ini baru ini medium. Sama yang sana tuh, Tuh. medium. Dan sisanya HS dan Alphard. Kalau yang sana itu apa itu, Om? Itu kita punya untuk sewing ya. Tukang jahit. Nah, itu assembling jok apa semua di sebelah sana. Oh, kalau desain jok itu yang nentuin siapa ya? Desain jok itu kita masih import semuanya. Oh gitu. Ya, import dari joknya itu kita masih import. Cuma saya import dalam kondisi parts ya. Oh enggak, maksudnya motif sarung jok. Oh itu tergantung request dari tiap orang beda-beda. Oh, Ada yang gitu. minta warnanya two tone kombinasi atau ada yang satu warna, ada yang segala Jahitannya, macam. motifnya gitu. Ya, itu Bisa tergantung preference customer. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita berkeliling ke lokasinya Baze. Ya, Terima kasih Om Bari sudah Sama-sama. menjelaskan. sama-sama. Waktunya juga. Siap. Semoga tetap sehat, sukses selalu. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and comment. Tunggu video Grid Auto News setiap hari Rabu. Sampai jumpa.